Halo teman-teman, ini saya ingin berbagi informasi terkait masalah pembuatan RPP ya. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sesuai dengan edaran dari Kemdikbud ya, Pak Nadiem Makarim, itu bahwa RPP bisa dibikin satu lembar. Nah, itu biasanya itu formatnya sudah ada dari surat edarannya. Cuman saya coba berimprovisasi ya terkait masalah desain RPP-nya. Ini saya buatnya di Excel seperti ini, mulai dari nama sekolah, kepala sekolah, nomor IDDN, trainer dosen TP atau trainer ya, nomor DIP atau NIDN, pembelajaran tema. Ini saya sudah isi semua, kelas, semester, tahun pembelajaran ya. Ini inputnya di sini khusus di daerah input ya teman-teman. Kemudian di sini ada nomor RPP, ini nomor 1 sampai berapapun ya, karena sifatnya satu lembar jadi kita bisa mengisinya satu gitu. Mulai dari kompetensi dasar, indikator pencapaian. Nah, ketiga itu pengetahuan. Ini saya ngambil beberapa referensi dari YouTube juga. Kompetensi dasarnya, pengetahuan dan penilaiannya ya. Ini yang kita berikan, yang ini penilaiannya. Ini juga keterampilan yang kita berikan, ini penilaiannya. Seperti itu. Jadi dijabarin, kemudian ada kolom materi diisi aja di dalam sini. Ini sebagai contoh aja, basic first aid atau pertolongan pertama. Kemudian metode pembelajarannya seperti apa, presentasi, diskusi atau praktek atau video gitu boleh. Kemudian alokasi waktunya ini disesuaikan, biasanya teman-teman alokasikan berapa menit. Biasanya kalau di sekolahan tuh 3 jam itu 45 menit ya, atau di kampus juga sembarang aja. Kemudian produk ini lebih ke sub intinya ya, pertolongan pada kecelakaan misalkan seperti itu. Dan deskripsinya, materinya tentang apa, deskripsi yang akan kita bawakan terkait masalah pertolongan pertama pada serangan jantung, tenggelam, hilang sadaran, tersedak, luka bakar. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian alat pembelajaran. Nih, alat pembelajaran yang kita gunakan seperti spidol, papan tulis, laser pointer, laptop, PC ini dijabarin dalam alat pembelajarannya, termasuk internet, video Zoom atau Google ya. Kemudian bahan pembelajarannya kita buat modul. Nah, modul pembelajaran kita sediakan juga video ya, kemudian video yang kita ambil, kemudian ada slide di sini ya, slide presentasi bisa kalau mau ditambahin. Kemudian langkah pembelajarannya seperti apa, ini saya ada beberapa ya, mulai dari mengamati, merumuskan, menalar, merencanakan, kesimpulan pembelajaran, diskusi, dan pertanyaan. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran yang akan dilewati, yang akan dilakukan. Namanya juga rencana kan. Jadi ada mengamati, tugas kita itu mengamati peserta, perilaku ya, kemudian merumuskan bersama-sama, mengajak ya. Kemudian kita juga mengajak nih, penjabaran mulai dari prosedur-prosedur pertolongan seperti itu. Kemudian merencanakan apa yang ingin direncanakan dalam kelas itu, apakah kita menyetel video kah atau yang lain-lain. Kemudian kesimpulan pembelajaran. Nah, ini diajak juga pesertanya menyimpulkan dari materi-materi tadi apa. Jadi bukan hanya kita saja yang sebagai trainer atau guru yang lebih aktif di dalam kelas, tapi kembali ke tujuan pembelajaran tadi. Kemudian ada sesi diskusi dan pertanyaan. Jadi kita membuka diskusi sesi pertanyaan dan sesi diskusi supaya, atau kerja kelompok. Jadi supaya dia bisa paham banget gitu dengan materi yang kita sudah sampaikan. Nah, kemudian kesimpulannya
kesimpulan pembelajaran itu kita jabarin lagi dengan mengkaitkan tujuan pembelajaran tadi, apakah peserta dapat mengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bisa diterapin apa tidak. Kemudian penilaian pembelajarannya ini menyangkut dengan aspek penilaian dari siswa itu sendiri. Bisa juga untuk penilaian trainer atau gurunya, bisa seperti ini. Kemudian ada register RPP ya, karena di dalam RPP, di bawah tulisan RPP itu ada nomor ya. Nah, ini nomor RPP-nya. Kalau saya buat sih seperti ini, 01 BMTC, BFA. BFA itu materinya ya, Basic First Aid. ASM itu lokasinya. Kemudian kabupaten kota dibuat di mana, di Asam-Asam seperti itu. Tanggal dibuat RPP ini tanggal berapa. Nah, setelah sudah terinput seperti ini, semuanya teman-teman bisa menginput sampai ke bawahnya. Ada 50 row ya. Nah, ada 50 baris saya buatkan di sini. Teman-teman bisa hari ini mungkin, kalau saya misalnya basic first aid, nanti besok mungkin materi tentang HIRA atau apa kayak gitu ya, bisa jadi tulis di sini. Setelah selesai seperti ini, kemudian lari ke tab print. Nah, ya nanti di sini ada, jangan lupa di sini pilih nomor RPP. Maksudnya ini kita dari 1 sampai 50 tadi sudah kita buat gini. Sudah 1 sampai 50 dibuatin, kita mau pakai RPP yang mana nih? Nah, karena kita tadi buatnya di kolom 1 aja, secara otomatis ya ini terisi otomatis ya formatnya. 3 pertemuan 1 seperti itu ya. Pertemuan 1 ini kan karena ada di sini ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang tadi TKD 3, IPK 3, KD 4, IPK 4. Nah, seperti itu sudah terisi. Materi pembelajarannya apa, kemudian metode pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran sudah terisi otomatis ya. Produknya apa juga sudah terisi otomatis. Kemudian deskripsi juga sudah terisi, menalar, merencanakan kesimpulan pembelajaran, diskusi dan pertanyaan tadi sudah terisi otomatis. Begitu juga alat dan bahan, menyimpulkan, penilaian pembelajaran juga sudah ada di dalam sini. Jadi ini sudah terisi ya namanya tadi karena sudah kita input. Nah, ini nih. Jadi mudah. Jadi tinggal di print saja teman-teman ya, mudah kan, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini ya, jadilah RPP-nya ya. Jadi begitu juga kalau misalkan teman-teman mau ngambil RPP yang lembar 2, nih gitu ya, otomatis nanti di sini ininya diubah di kolom input ya. Nanti kalau mau diubah satuan pendidikannya di kolom input sini, ininya dirubah gitu, nanti ya otomatis berubah. Pertemuan kedua ini akan terisi lagi seperti itu. Oke, terima kasih.